Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi tugas proyek akhir sesi 3 pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum lanjut pada penyampaian tugas kami, mohon perkenalkan anggota kelompok kami, yakni yang pertama saya sendiri, Ailsa Fitrah Marani Chandra, dengan NIM 2204369. Lalu Azhara Kesha Syafril dengan NIM 22042078. Lalu Azizah Rifka dengan NIM 22043079. Baiklah, eh, pada pembacaan materi yang pertama akan dibacakan oleh Azizah Rifka. Kepada Azizah Rifka, dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi A. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi. Menurut KISO 2015 menyatakan, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan dan memproses data transaksi serta menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang B. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi. Fungsi sistem informasi akuntansi meliputi yang pertama, pengumpulan dan penyimpanan data bisnis. Sistem informasi akuntansi menghimpun semua data aktivitas bisnis dan menyimpan data dengan efektif dan efisien. Yang kedua, memberikan informasi sebagai dasar pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi menyediakan laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan oleh pihak manajemen. Yang ketiga, menciptakan pengendalian internal memadai. Sistem informasi akuntansi membantu menciptakan pengendalian internal yang memadai dalam perusahaan. Dan yang keempat, menghasilkan laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang mencakupi transaksi perusahaan, baik kategori keuangan maupun manajerial. Yang kelima, menghimpun dan menyimpan data bisnis. Sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan menyimpan data aktivitas bisnis dengan efektif dan efisien. Yang keenam, menyediakan dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi menyediakan informasi yang menjadi dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan manajemen. Yang C, komponen sistem informasi akuntansi. Komponen-komponen sistem informasi akuntansi atau SIA umumnya terdiri dari yang pertama orang, meliputi pengguna sistem informasi seperti akuntan, manajer, analis keuangan, dan auditor. Mereka menggunakan sistem informasi akuntansi untuk menjalankan fungsi-fungsi bisnis yang berhubungan dengan akuntansi. Yang kedua, prosedur dan instruksi. Merupakan aturan dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data terkait aktivitas organisasi. Ini dapat mencakup prosedur manual maupun otomatis. Yang ketiga, data merupakan informasi yang dikumpulkan dan diproses oleh sistem informasi akuntansi, seperti data inventory, informasi pajak, jurnal umum, laporan tagihan pelanggan, dan pesanan penjualan. Yang keempat, perangkat lunak atau software merupakan aplikasi atau sistem komputerisasi yang digunakan untuk mengelola dan memproses data akuntansi. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi meliputi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang mendukung operasional sistem informasi akuntansi, seperti server, jaringan komputer, dan database. Dengan demikian, komponen-komponen tersebut bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi keuangan yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam organisasi. Yang D, pengertian penjualan. Menurut Mukijat, definisi penjualan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari pembeli, mempengaruhi serta memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produksi yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yakni yang E, pengenalan entitas bisnis yang dipilih. Entitas bisnis yang kami pilih yakni usaha toko Aurelic Fashion, yang mana Aurelic Fashion ini terletak di Jalan Cendrawasih, Air Tawar, Kota Padang, atau lebih tepatnya di depan SMA Pertiwi 1 Padang. Usaha ini sendiri berdiri pada Juni tahun 2022 oleh owner yakni Kakak Nola Aprilia. Aurelic Fashion sendiri menjual produk fashion seperti baju, hijab, sendal, aksesoris, dan produk-produk fashion lainnya. Lalu lanjut F, flowchart pembelian barang.
Flowchart pembelian barang sendiri dimulai dari pemesanan barang. Terdapat dua metode, yakni metode pembayaran online dan metode pembayaran cash on delivery atau secara COD. Apabila metode pembayaran online yang dipilih, melakukan pembayaran, lalu barang dikirim ke toko. Apabila melakukan metode pembayaran COD, barang dikirim ke toko, lalu pembayaran saat di toko. Lalu selesai lanjut, yakni flowchart penjualan barang secara tunai atau langsung di toko. Terdiri dari 3 bagian, yakni pelanggan, karyawan, dan pemilik. Dimulai dari pembeli yang sesuai atau menyukai produk, lalu melakukan pembayaran, lalu membayar atau memberikan data pembayaran. Dari data pembayaran diproses oleh karyawan. Dari data pembayaran atau uang tersebut, dibuatlah laporan penerimaan kas. Dari laporan penerimaan kas diberikan kepada pemilik, dan pemilik membuat laporan penjualan tunai. Lalu selesai. Ini flowchart penjualan barang online. Terdiri dari 3 belah, yakni pelanggan yang melakukan pesanan barang, lalu membayar atau memberikan bukti transfer. Dari bukti transfer diterima dari pelanggan oleh pemilik, lalu pemilik menyiapkan pesanan dan melakukan pengemasan barang. Setelah melakukan pengemasan barang, pemilik melakukan pengiriman barang kepada ekspedisi. Setelah itu barang diserahkan ekspedisi, kirim. Apabila barang diterima kepada pelanggan, pemilik akan membuat laporan penjualan online, lalu selesai. Baik, sekian pembacaan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Azhara Kesha. Baiklah, saya akan menjelaskan flowchart pengajian. Yang pertama dimulai, terus membuat daftar hadir karyawan, selanjutnya lapor gaji karyawan, membayar gaji karyawan, terus laporan kas keluar, dan selesai. Selanjutnya, pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan upaya untuk memastikan bahwa proses bisnis berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan perusahaan, termasuk dalam konteks sistem informasi akuntansi. Ini melibatkan langkah-langkah untuk mencegah kesalahan, kecurangan, dan memberikan keyakinan bahwa informasi keuangan dapat diandalkan. Ancaman terhadap sistem informasi akuntansi dan cara pengendalian dapat bervariasi tergantung pada konteks dan karakteristik entitas bisnis. Beberapa umum termasuk ancaman kehilangan atau pencurian data, cara pengendaliannya, implementasi sistem keamanan seperti enkripsi data, akses terbatas, dan monitoring aktivitas pengguna. Yang kedua, kegagalan sistem atau kecelakaan. Cara pengendaliannya melakukan backup rutin data, memiliki rencana pemulihan bencana, dan memastikan keandalan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga, ketidakpatuhan terhadap regulasi. Cara pengendaliannya memastikan sistem informasi akuntansi mematuhi standar dan regulasi yang berlaku, serta mengadopsi kebijakan kepatuhan. Yang kelima, serangan keamanan cyber. Cara pengendaliannya menggunakan firewall, sistem deteksi intrusi, pembaruan keamanan rutin, dan pendidikan keamanan bagi pengguna. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian penyampaian materi presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 5. Selanjutnya, apabila ada salah, mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.